Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan pelaksanaan PPK 2023. Kabar gembira ini bagi sahabat-sahabat yang belum mendapatkan informasi di PPK 2022, khususnya untuk teman-teman guru. Berikut untuk ulasan detail dan resminya. Surat ini dikutip langsung dari Menpan RB bernomor surat B52.1MSM0100/2023 yang terbit pada tanggal 14 Maret tahun 2023, yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat atau PPK pusat dan PPK daerah dalam pengadaan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023. Surat ini resmi ya sahabat-sahabat, dan apa saja yang menjadi acuan bagi sahabat-sahabat nantinya untuk mendaftar. Dari sini selanjutnya usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut. Yang pertama adalah instansi pusat, yaitu usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh BPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun ini, serta ketersediaan dan kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Poin C untuk merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menteri Pan RB nomor 1103 tahun 2022. Kebutuhan tenaga dosen sebenarnya dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari Kemendikbud-Ristek. Usulan kebutuhan PPK untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menteri Pan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Dan yang terakhir, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kemenkes. Untuk daerah, ya ini biasa disebut kabupaten dan kabupaten kota provinsi. Ini kesempatan emas bagi sahabat-sahabat nanti. Instansi daerah, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh BPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun ini dengan kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Ini agak banyak ya sahabat-sahabat, mohon maaf ini kita jelaskan secara detail. Yang pertama adalah usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau 3T. Usulan kebutuhan PPK diutamakan bagi satuan unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2020 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Untuk poin yang B, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Selanjutnya untuk kebutuhan guru yang paling dinanti oleh sahabat-sahabat staf kesehatan, yaitu merujuk pada Mendikbud-Ristek, tenaga kesehatan merujuk pada Kemenkes. Selanjutnya di posisi ataupun poin ketiga, instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubung perjanjian kerja PPK melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Kita ulangi lagi ya sahabat-sahabat untuk ini, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja atau masa kontrak P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Ini untuk teman-teman PPK 2022 ya sahabat-sahabat. Yang nomor 4, instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut.
Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh BPK, serta rincian usulan dari aplikasi informasi yang ditandatangani oleh BPK dan surat kesanggupan pembayar gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh BPK. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi informasi paling lambat tanggal 30 April 2023. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tadi, yaitu nanti akan diusulkan untuk PPK 2023 paling lambat tanggal 30 April 2023 dan bisa dipastikan nanti untuk pembukaan PPK 2023 kalau melihat formasi ini tidak jadi di bulan April 2023 ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 April 2023, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Mudah-mudahan ini daerahnya masing-masing untuk teman-teman yang menonton video ini bisa melaksanakan pengadaan ASN di tahun 2023 ya sahabat-sahabat. Dengan beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. Tertanda Menpan RB pada hari ini, tembusan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menkeu, Kepala Bidang, dan Kepala BPKP. Jadi dari informasi resmi dari Menpan RB ini bahwasanya untuk pengusulan formasi, kelengkapan formasi ini akan ditutup paling lambat tanggal 30 April tahun 2023. Dan untuk pembukaan ASN PPK 2023 atau P3K 2023 bisa dipastikan tidak akan terjadi di bulan April 2023. Mudah-mudahan informasi terbaru ini bisa bermanfaat. Tetap pantau terus akun SSCSN dan persiapkan data-datanya, jangan sampai salah. Dan khususnya nanti untuk teman-teman yang sudah mendapatkan informasi di BPK 2022, next kita akan bagikan informasi terkait dengan rambu-rambu pengisian daftar riwayat hidup yang nantinya jangan sampai teman-teman bisa mendapatkan kendala atau masalah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi-informasi penting di Ardhiko Ramos. Dan kurang lebih maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.